Pernahkah kalian mengalami baut yang awalnya kenceng, tiba-tiba beberapa minggu kemudian kendor sendiri? Apakah jangan-jangan makhluk astral yang kendorin? Pernahkah kalian mengalami baut yang awalnya kenceng, tiba-tiba beberapa minggu kemudian kendor sendiri? Padahal di sana tidak ada yang ngendorin, tidak ada yang melakukan kegiatan apapun di situ, tapi baut tiba-tiba kendor sendiri. Apakah jangan-jangan makhluk astral yang kendorin? Gimana menurut teman-teman? Dan yang lebih serem lagi, beberapa kejadian kecelakaan itu berawal dari satu baut kecil yang lepas. Baut kelihatannya sangat sederhana, tapi sebenarnya baut adalah salah satu komponen penting dalam dunia teknik, dan baut ini merupakan salah satu jenis fastener atau pengikat. Perlu teman-teman ketahui, saat baut itu dikencengkan, sebenarnya baut itu ketarik memanjang seperti per atau pegas, sehingga baut itu memiliki gaya jepit dan gaya gesek antar permukaan. Jadi teman-teman, antara permukaan baut itu ada semacam jepit. Lalu apa penyebab baut itu kendor? Penyebab baut itu kendor yang pertama adalah getaran. Getaran merupakan musuh utama baut. Getaran terus-menerus membuat gesekan antar ulir menurun. Lama-lama baut mulai bergerak sepersekian milimeter sampai akhirnya lepas dengan sendirinya. Biasanya kalau tempat kerja kita itu getarannya sangat tinggi, kita akan memilih tipe baut atau jenis baut yang NF atau yang halus. Jadi baut itu ada dua jenis, yang kasar dan yang halus. Kita ambil contoh untuk baut M10. Jadi M10 standar itu 1,5 pitnya, jarak antara puncak ke puncak ulir itu 1,5 mm. Itu yang standar. Kalau dipakai untuk tempat yang getarannya sangat tinggi, maka gunakan M10 yang kali 1,25 mm. Penyebab baut kendor berikutnya adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dari panas ke dingin membuat baut menjadi memuai dan menyusut. Berikutnya adalah salah torsi. Ini juga sering kejadian. Baut itu tidak boleh dikencangkan terlalu kencang, juga tidak boleh terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, dampaknya adalah baut itu melar permanen, sehingga gaya pegas tadi, gaya jepit tadi itu tidak ada karena melarnya sudah kebablasan. Kalau terlalu kendor, ya otomatis baut itu kena getaran dikit langsung lepas. Terus penyebab kendor yang nomor 4 yaitu permukaan tidak rata. Jadi permukaan yang diikat dengan baut atau yang kencangkan dengan baut itu tidak rata. Itu juga merupakan salah satu penyebab baut itu kendor sendiri. Akan tetapi walaupun permukaannya tidak rata, kalau tidak ada getaran cenderung lebih awet dan tidak mudah kendor. Terus bagaimana teman-teman untuk mengantisipasi baut biar tidak cepat kendor? Ada beberapa cara untuk mengantisipasi baut agar tidak mudah kendor atau tidak mudah lepas. Yang pertama, itu Anda bisa menggunakan kunci torsi, kunci momen. Jadi pengencangan berapa momennya, kilonewtonnya berapa, itu bisa diketahui menggunakan alat ukur momen tersebut. Terus yang berikutnya adalah bisa menggunakan knot lock atau lock washer. Terus yang ketiga, teman-teman bisa gunakan lem. Ada bermacam-macam jenis lem baut, Anda bisa gunakan salah satunya Loctite. Yang keempat adalah Anda bisa gunakan lock wire. Lock wire itu adalah kawat. Jadi sebelum dipasang lock wire, baut harus terlebih dahulu dilubangin agar bisa masuk kawat. Kelima adalah dipasang jam nut. Jam nut itu adalah double nut atau double mur. Berikutnya lagi adalah lock nut. Lock nut ini adalah mur yang dilengkapi dengan lapisan teflon, sehingga teflon ini yang mengerem dan tidak mudah kendor. Jadi baut kendor itu bisa kita antisipasi dengan banyak cara. Dan pengalaman saya sebagai seorang teknisi atau mekanik, beberapa kejadian itu sudah bisa diatasi dengan menggunakan yang sudah saya sebutkan tadi. Di antara yang saya sebutkan tadi, yang sering saya gunakan antara lain kita pasang knot lock, lock wire, dan lem. Lem yang saya gunakan biasanya Loctite merah. Oke teman-teman, cukup sekian sharing pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalam.